ini ingin menjelaskan secara singkat, sebenarnya nggak secara singkat sih, supaya yang aku ketahui aja mengenai perkembangan aplikasi mobile. Nah, tapi sebelum itu aku ganti baju dulu ya teman-teman, karena sesuai dengan persyaratan Miss itu harus memakai kemeja. Masih pakai baju tidur. Nah, udah nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini aku akan menjelaskan mengenai perkembangan aplikasi mobile mulai dari pengertian, dampak, contoh, fungsi, manfaat, dan tujuannya. Sekalipun ada pun contoh-contohnya yang akan saya berikan sekiranya bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pengertiannya, sebenarnya yang kita pakai selama ini merupakan perkembangan aplikasi mobile. Misalnya mulai dari TikTok, Instagram, WA, Halodoc, Grab, Gojek, Dana, dan lain-lain. Itu merupakan sebuah pengembangan aplikasi mobile. Teman-teman kan udah tahu kan bahwa yang kita pakai selama ini merupakan sebuah perkembangan aplikasi mobile. Nah, tetapi teman-teman tidak mengetahui itu karena ada fitur-fitur perkembangan aplikasi mobile yang sangat membantu kita dalam melakukan apapun. Nah, jadi sebelum kita memasuki salah satu contoh mengenai aplikasi mobile, kita masuk ke pengertiannya dulu supaya teman-teman mengerti apa itu pengertian aplikasi mobile. Nah, pengembangan aplikasi mobile ialah proses membuat perangkat lunak untuk perangkat seluler lainnya, seperti smartphone dan juga tablet. Pada proses ini melibatkan berbagai perencanaan hingga kepeluncuran. Nah, pada proses perkembangan aplikasi mobile meliputi berbagai macam, mulai dari memahami platform, memahami kebutuhan pengguna, memahami tujuan bisnis, memahami teknologi dan bahasa pemrograman, menentukan arsitektur teknis dan tumpukan teknologi, menentukan milestone pengembangan, menentukan siklus hidup pengembangan, mengembangkan aplikasi mobile menggunakan teknologi, dan juga diberi kecerdasan buatan AI. Nah, itu berbagai proses pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat diunduh dari toko aplikasi seluler seperti Apple dan juga aplikasi Play Store atau Google Play Store. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam contoh perkembangan aplikasi mobile? Yang pertama ada aplikasi e-commerce seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua ada aplikasi media sosial. Yang ketiga aplikasi transportasi. Yang keempat aplikasi edukasi. Dan yang kelima aplikasi kesehatan. Nah, kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce ini menyangkut berbagai aplikasi di dalamnya. Yang pertama ada Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada, dan lain-lainnya. Nah, dalam aplikasi tersebut terdapat jual beli online atau kepada masyarakat dan masyarakat lainnya. Nah, di dalam aplikasi tersebut menyediakan berbagai fitur, mulai dari pembayaran yang bisa COD ataupun dari dalam Dana, dan juga pengiriman serta ulasan alasan bagaimana kondisi barang tersebut. Nah, kedua ada aplikasi media sosial yang sering kita pakai, mulai dari WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram. Nah, teman-teman pasti udah tahu kan kegunaannya. Nah, itu dia termasuk ke dalam pengembangan aplikasi media sosial. Nah, yang ketiga ada aplikasi transformasi. Ini yang biasa kita gunakan ketika kita mau berpergian, mulai dari GrabCar, Gojek, Gocar, dan lain-lain. Teman-teman pasti sudah menggunakannya kan? Nah, ini juga termasuk ke dalam aplikasi pengembangan mobile. Nah, yang keempat ada aplikasi edukasi. Nah, itu ada Duolingo ataupun Ruang Guru. Ruang Guru yang untuk kita belajar, tempat kita belajar. Ketika kita tidak mengerti, kita bisa menanyakannya kepada ruang guru. Ada Ruang Guru, Brainly, dan lain-lain. Nah, yang kelima ada aplikasi kesehatan. Jika kamu memiliki kondisi yang tidak baik atau tidak fit, kamu bisa menanyakan kepada aplikasi Halodoc. Nah, dengan berbagai macam aplikasi, ini sudah dapat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ada pun contoh yang akan saya berikan mengenai aplikasi transportasi, yaitu Gojek ataupun GrabCar.
Pertama-tama kita pencet aplikasi Grab ataupun Gojek. Nah, kita pilih kita mau kemana dan tulis alamat yang mau kita tuju. Nah, teman-teman, di dalam aplikasi Grab ini tidak hanya aplikasi transportasi. Di sini kita juga dapat GoFood ataupun kita membeli makanan di dalam aplikasi Grab. Nah, itu dapat memudahkan kita ya teman-teman ketika kita sedang kelaparan. Nah, ini teman-teman kita pilih pilihan kita mau dijemput di mana. Setelah itu kita lihat harganya berapa ya teman-teman. Nah, harganya 108.000. Dan juga tambahan sedikit, dalam aplikasi Grab ini kita dapat membayar COD ataupun lewat Dana bisa, ataupun GoPay juga bisa. Itulah penjelasan singkat dari saya mengenai Grab. Tujuan dari aplikasi perkembangan aplikasi mobil sendiri tidak lain untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin bergantung pada perangkat mobil lain untuk berbagai keperluan sehari-hari. Jadi tujuannya ini seperti kita dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari atau mempermudah kita dalam melakukan apapun. Sekian dari saya, terima kasih.